Hello friends, ketemu lagi di channel ini. Kali ini aku akan sharing video terkait tutorial Microsoft Word for Beginner atau untuk pemula. Kalau video kemarin membahas terkait menu font, sekarang untuk bagian kedua membahas terkait menu paragraf. Menu paragraf terdiri dari perintah bullet, kemudian numbering, kemudian multi-level list, dan beberapa perintah yang lain. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di bagian pertama ini adalah menu bullet. Menu bullet ini biasa aku gunakan sebagai tanda. Untuk cara penggunaannya cukup sederhana. Yang pertama kita disuruh memilih tanda yang ingin kita gunakan. Di sini ada bentuk lingkaran hitam, kemudian lingkaran putih, tanda kotak, dan beberapa tanda yang lain. Seperti ini, tinggal klik saja. Nanti akan muncul bulletnya di area sini. Kemudian jika ingin menambahkan, kita tinggal enter saja kayak gini. Tes. Nah, tambahkan lagi enter. Kemudian di sampingnya ada menu numbering. Fungsinya sama seperti bullet, akan tetapi numbering itu hanya berupa angka, bukan simbol. Ada angka biasa alfabet, kemudian ada angka dengan kurung, ada angka Romawi. Angka besar, kemudian angka kecil kayak gini. Oke ya, untuk penggunaannya sama, tinggal kita klik kayak gini. Kemudian bisa kita enter. Nah, kayak gini ya, bisa kita enter lagi kalau ingin menambahkan angka. Kemudian selain bullet dan numbering, ada juga perintah di sebelahnya yaitu multi-level list. Multi-level list itu adalah urutan ya. Bisa angka terlebih dahulu, kemudian huruf A, kemudian angka Romawi 1, kemudian angka 1, dan beberapa level yang lainnya. Kita coba yang ini terlebih dahulu. Nah, pertama dimulai dari angka. Kemudian kita coba pisahkan pada bagian sini. Nah, ini kan 1 lanjut 2. Biar menjadi ini huruf A, kita bisa klik tab pada keyboard kita. Nah, maka jadilah huruf A. Kemudian kita coba lagi di bagian sini. Ini kan A, habis A, B. Kita pencet lagi keyboard tab pada keyboard kita. Nah, maka jadilah 1 Romawi. Oke ya friends, seperti ini. Kemudian kita kembali terlebih dahulu. Kemudian ada perintah decrease indent, kemudian ada juga increase indents. Untuk penggunaannya seperti ini, tinggal klik saja, maka dia akan bergeser untuk satu paragraf. Kemudian sebaliknya, diklik lagi kayak gini, maka dia akan bergeser kayak gini ya. Kemudian ada juga sort. Sort itu adalah filter ya, urutan. Nah, bisa paragraf, bisa heading. Kemudian ada juga hide, show on hide. Ini fungsinya sebagai tanda spasi ya. Di sini kan ada tanda spasinya. Nah, titik 2 ini berarti spasinya 2, 1, 2. Di sini juga sama ya, titiknya 2. 1, 2. Kemudian jika kita klik lagi, maka tanda spasinya akan menghilang. Kayak gini ya. Jadi kita tidak usah boros spasi kayak gini, cukup 1 saja. Nah, ini sebagai tanda terkait banyaknya spasi. Jika kita semakin banyak spasi, maka tanda titik yang muncul akan semakin banyak kayak gini. Oke ya, friend. Kita lanjut ke bagian paragraf yang lainnya. Di bagian sini. Ini ada alik left, kemudian ada center, ada juga alik right, kemudian ada juga justify. Untuk di bagian ini adalah rata kiri. Jadi ini adalah teksnya rata ya. Sedangkan di bagian kanannya tidak rata seperti ini. Kemudian jika kita klik center, maka dia rata bagian tengah. Kiri kanan berantakan seperti ini. Begitu juga jika alik right, maka yang rata sebelah kanan. Jika ingin rata kiri kanan, maka bisa gunakan justify seperti ini. Kiri rata, kanan juga rata. Oke ya friend,
Aku rasa cukup mudah dipahami. Kemudian ada line and paragraph spacing. Ini adalah untuk mengatur spasinya, seperti ini. Kita coba blok semua, kemudian kita atur spasinya 1. Jadi, kalimat di atas ke kalimat di bawah, itu kalimatnya jaraknya adalah 1. Jika kita ingin memperbesar, tinggal klik yang 30 ini. 1,5, maka jaraknya 1,5. Kemudian di area sini, ada add space before paragraph. Jadi, setiap paragraf, ini kan satu paragraf ya. Kalau satu kalimat berarti dari Picohydro ini sampai ke titik, itu adalah satu kalimat. Akan tetapi jika satu paragraf, maka terdiri dari beberapa kalimat. Dari sini sampai ke sini adalah satu paragraf. Dan kita bisa menambahkan space sebelum paragraf. Jadi di sini ada space-nya ya. Jika kita remove, maka space di area sini akan hilang. Kemudian di bawahnya ada remove after paragraph kayak gini. Nah, di bagian bawah ini nanti akan tidak ada spasinya ya. Kemudian di bagian sini ada shading. Shading ini adalah pewarnaan. Jadi kita coba dulu, kita pilih kayak gini. Kemudian kita beri shading warna kuning. Nah, maka nanti terdapat background berwarna kuning kayak gini. Kita coba lagi. Jika kita ingin memberi tanda atau stabilo di bagian ini saja, tinggal klik shading kemudian stabilo. Nah, oke ya friends, aku rasa cukup mudah untuk dipahami. Kemudian di bagian sini ada border. Nah, di sini sebagai pembuat border atau sebagai pembatas ya. Kita coba alt border. Nah, ada sebuah bentuk garis di bagian samping dari paragraf ini. Bagian kiri, bawah, kanan, dan atas. Ini jika kita menggunakan alt border. Object border, sorry. Jika kita hanya border di bagian atas, jika kita border hanya di bagian atas, maka hanya di bagian atas saja kayak gini. Kemudian jika ingin bordernya di bagian kiri, maka bisa pilih left border kayak gini. Dan sebagainya ya friends, kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian materi dari bagian kedua ini, yaitu terkait menu paragraf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.